Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26 dengan tema Roh Kudus sebagai penolong. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita merupakan satu amanat perpisahan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan amanat perpisahan dengan murid-muridnya karena Yesus telah mengetahui bahwa waktunya telah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini kalau kita bisa lihat dalam Yohanes 13 ayat 1. Dan ini mau mengatakan dengan jelas bahwa sebenarnya Yesus telah menginformasikan, memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa waktunya telah tiba, bahwa dia akan ditangkap. Dia akan menderita, dibunuh, disalib, dikuburkan, mati dan bangkit. Bahkan dia akan naik ke sorga. Dengan demikian, Yesus akan berpisah secara fisik dengan murid-muridnya di dunia ini. Karena Yesus akan beralih dari dunia ke sorga. Dan setelah makan, kalau kita bisa lihat dalam ayat selanjutnya, setelah Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memberikan amanat perpisahan. Salah satu amanat perpisahan adalah Yesus menjanjikan Roh Kudus Parakletos. Saudara-saudara, firman Tuhan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Yohanes 13. Oleh sebab itu, sebaiknya mari kita baca pasal 13 ayat 1 dan sampai kepada ayat 31 dari pasal 14. Karena kita akan mengetahui dengan jelas sebenarnya apa cerita tentang Yesus di bagian ini. Khususnya bagaimana Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penolong kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa firman Tuhan kita ini merupakan amanat perpisahan dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tentunya karena ada perpisahan, murid-muridnya khawatir, takut, dan seakan-akan kehilangan arah. Murid-murid merasa bingung. Murid-murid merasa berada dalam kebimbangan. Kenapa demikian? Karena mereka mengira Mesias yang dalam hal ini guru mereka akan mendirikan kerajaan fisik di bumi ini. Selayaknya kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini seperti kerajaan Romawi dan kerajaan-kerajaan yang lain. Namun itu tidak didapatkan oleh mereka. Sebab Yesus telah berbicara mengenai perpisahan, yaitu kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga. Dan ini jadi sebelum hari raya Paskah orang Yahudi. Jadi memang momen yang Yesus bicarakan ataupun amanat perpisahan terjadi sebelum hari raya Paskah orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, memahami akan salah persepsi dari murid-murid tentang kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus, bisa dikatakan sia-sialah murid-murid bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Dalam 3 tahun dengan Yesus telah mengajarkan kepada mereka baik melalui lisan apa yang mereka lihat maupun praktek tentang keselamatan dan kerajaan sorga. Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana memahami semuanya itu.
Ternyata mereka gagal memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus hendak berpisah dengan mereka, disitulah muncul kekhawatiran, ketakutan, dan kehilangan arah. Dalam situasi yang demikianlah Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Penghibur ataupun Parakletos yang merupakan Roh Kudus memang agar murid-murid merasa tenang. Yesus mengatakan bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dengan kata lain bahwa makna penghibur di sini bukan hanya sekedar menghibur dikala murid-murid berada dalam duka cita dan kekhawatiran, tetapi Roh Kudus senantiasa mendampingi untuk menguatkan, membela, dan memberikan bimbingan dikala murid-murid berada dalam situasi sulit. Di samping itu juga kalau kita lihat ada dua tugas utama yang dilakukan oleh sang penghibur Parakletos. Jadi saudara-saudara, penghibur dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Dan itulah Roh Kudus. Jadi ada dua tugas utama dilakukan oleh Parakletos yaitu Roh Kudus. Pertama, mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus berperan sebagai guru yang memberikan pemahaman tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dengan adanya Parakletos, murid-murid akan mengerti dan menyerap apa yang telah diajarkan kepada mereka dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kepada murid-murid akan semua yang telah diajarkan oleh Yesus, Guru Agung mereka. Maksudnya Parakletos sebagai pengingat kepada murid-murid agar murid-murid senantiasa ingat apa yang telah diajarkan Yesus kepada mereka, terutama saat menghadapi tantangan dan penganiayaan. Selama 3 tahun, apa yang diajarkan oleh Yesus akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka paham, oh ternyata begini yang diajarkan Yesus kepada mereka. Dikala mereka menghadapi tantangan dan penganiayaan, oh begini yang harus mereka lakukan. Ada kesabaran, ada ketabahan, dan ada penyerahan kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara, dengan Yesus menjanjikan penghibur ataupun Parakletos yang dalam hal ini Roh Kudus, bukan saja memberi kekuatan iman, tetapi ada penyertaan dan perlindungan Allah kepada murid-murid agar tetap kuat dan hidup dalam semangat pelayanan keselamatan yang telah Yesus perlihatkan dan untuk keselamatan umat manusia. Bahkan Tuhan beserta mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita Roh Kudus sebagai penolong. Dengan melihat tema ini tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa atau kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Roh Kudus sebagai penolong kita akan bekerja untuk senantiasa menghibur kita kala kita berada dalam duka cita, kala kita berada dalam kebimbangan, putus asa, kekhawatiran, dan takut. Dengan demikian, kita akan senantiasa berada dalam kekuatan dan sukacita. Sebab Roh Kudus senantiasa mendampingi kita. Di pihak lain, Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, benar,
dalam kehendak Tuhan. Memang Roh Kudus tidak terlihat secara fisik, tetapi Roh Kudus akan bekerja lewat hati kita. Dalam hati kita Roh Kudus akan bersuara dan mengatakan apa yang harus kita lakukan. Suara hati kita itulah yang akan mengingatkan kita tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk senantiasa menjadi orang Kristen yang harus mendengar perkataan-perkataan dari Yesus Kristus. Bagaimana melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Roh Kudus akan mengingatkan kita lewat hati kita untuk mengingat apa sebenarnya ajaran-ajaran Yesus yang telah kita terima agar kita tetap hidup sebagai orang Kristen yang dewasa. Saudara-saudara, dengan adanya Roh Kudus yang merupakan Allah yang hidup bersama kita, kita akan senantiasa menjadi orang-orang Kristen yang patuh dan setia kepada Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang menolong orang lain juga. Jadi, kita juga diajarkan bagaimana kita harus menolong orang lain. Roh Kudus akan membisikkan dalam hati pikiran kita untuk menolong orang lain, sehingga orang lain juga tertolong dari Roh Kudus lewat diri kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.